Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita mau belajar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki udah ada yang ngatur. Entah kita mempunyai rezeki yang banyak ataupun yang sedikit, udah ada yang ngatur. Yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang pencipta tidak akan mengurusi ciptaannya. Baik itu dari segi rezekinya, amalnya, perbuatannya, dan untuk apa makhluknya tersebut diciptakan. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa ada sebabnya. Dan tidaklah Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembahku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin seorang pencipta, misalkan HP itu kan dibikin oleh seseorang ataupun dibikin oleh suatu perusahaan, dan otomatis ketika perusahaan tersebut membuat HP tersebut, dia sudah mengatur untuk apa HP itu diciptakan, untuk apa HP tersebut dibuat. Begitu juga manusia, tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali sudah Allah atur untuk apa manusia ini diciptakan. Dan sebagai yang pengatur untuk apa diciptakan, Allah juga udah mengatur tentang apa yang udah menjadi haknya ciptaan tersebut, seperti rezekinya, amalnya, ataupun dia nanti beruntung ataupun tidak. Nah, makanya kan di dalam suatu hadis itu dikatakan bahwasanya ketika bayi itu di dalam kandungan ketika umur 40 itu menjadi segumpal sperma selama 40 hari. Dan 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, dan 40 hari kemudian itu menjadi segumpal daging, dan ketika itu diutuslah malaikat untuk meniup ruh kepada dia, dan telah dicatat 4 perkara yang semestinya harus ada pada dia. Nah, yaitu 4 perkara itu adalah tentang rezekinya. Jadi malaikat itu sudah mengurus, sudah mencatat rezeki yang akan kita dapetin. Baik itu sedikit ataupun banyak, itu adalah udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita 4 bulan di kandungan. Begitu juga tentang ajal kita, kapan kita meninggal, kapan kita wafat, kapan kita meninggalkan dunia ini. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sesakit apapun orang tersebut dalam keadaan sakit parah, misalkan sakit parah yang seharusnya dia itu mungkin di dalam ilmu medis sudah tidak dapat diselamatkan, tetapi ketika Allah berkehendak bahwasanya dia itu masih bisa hidup dan Allah tidak memutuskan pada saat itu ajalnya pada saat itu, maka gak terjadi kematian tersebut. Begitu juga amalnya pekerjaannya di dunia itu sudah Allah catat, dan juga baik ataupun beruntungnya dan celakanya dia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani daripada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalani dengan sebaik-baiknya. Dan kita berusaha untuk meyakini bahwasanya hal tersebut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah mengatur sesuatu tersebut kecuali isinya kebaikan untuk dirinya. Kita menginginkan mungkin hal tersebut, cuman kalau Allah merasa bahwa itu tidak baik bagi kita, maka tidak Allah beri kepada kita. Jadi itu semua sudah Allah catat, 4 perkara tersebut. Terus kita harus meyakini tidaklah sesuatu tersebut kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pribadi saya sendiri. Saya pada saat ini berbicara, dan bicaranya saya ini tidak mungkin saya bicara kecuali ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya yang berbicara pada saat ini, tetapi tidak mungkin saya dapat berbicara kecuali ini adalah sesuatu yang udah Allah tulis sebelumnya. Begitu juga kalau misalkan kita mempunyai rezeki, tidaklah kita mempunyai rezeki ataupun mungkin menonton video ini dengan handphone, menggunakan handphone nonton video ini.
Dan tidaklah kita dapat menonton video ini kecuali dengan handphone, dan handphone tersebut emang sudah Allah tulis bahwa handphone tersebut adalah bakal jadi milik kita dari semenjak handphone tersebut belum ada. Jadi tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau misalkan pengen berbuat sesuatu, menghendaki akan sesuatu, maka tinggal bilang kun fayakun, maka terjadilah. Maka terjadi apa yang Allah inginkan tersebut. Itu cuma bahasa kinayah, cuma perhiasan. Artinya apa? Ketika Allah menginginkan sesuatu, ketika Allah menginginkan, pasti itu bakal terjadi. Pasti bakal terjadi apa yang Allah sudah inginkan kepada kita. Jadi tinggal kita yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku. Ketika hambaku berprasangka bahwa aku ini baik, aku lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hambaku berprasangka aku ini jahat, aku ini tidak adil, aku ini tidak menyayang, maka Allah Subhanahu wa taala begitu sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Maka kita berprasangka baik kepada Allah. Kalau misalkan kita bisa berprasangka baik kepada orang yang kita anggap orang tersebut baik, kenapa kepada pencipta kita yang bisa kita hidup sampai sekarang ini karena adanya pencipta kita nggak yakin, kita nggak husnuzon kepada beliau, kepada pencipta kita. Kenapa kita nggak bisa husnuzon, sedangkan kepada orang lain kita bisa husnuzon? Termasuk mungkin kepada bos kita. Bos kita bilang apa? Nanti kamu kerja di sini 1 bulan, kamu kerja di sini 1 bulan, nanti kamu saya gaji 3 juta rupiah. Kita yakin kita kerja sebulan, nah akhirnya kita digaji oleh bos kita. Nah Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi derajatnya dari bos kita, lebih baik daripada bos kita, lebih baik daripada bos kita. Kok kita bisa nggak percaya, kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah jadi kita belajar, ayo kita belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah merasa hidupnya sumpek, merasa risih, ataupun merasa hidupnya itu kurang, karena dia yakin bahwa rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalkan dapat sekarang, kita dapat misalkan sekarang rezeki kita sedikit, ya ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah memberi kita sesuatu tersebut itu tidak baik bagi kita. Mungkin saja kalau kita diberi rezeki yang sedikit ini, mungkin kalau kita diberi rezeki banyak oleh Allah, mungkin kita bakal lupa sama Allah Subhanahu wa taala, kita bakal lalai, ataupun kita bakal menghambur-hamburkan uang, ataupun uang tersebut tidak dipakai buat jalan kebaikan, malah dibuat maksiat, ataupun ya bisa semacamnya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki yang banyak, mungkin ini adalah jalannya untuk kita berbuat kebaikan dengan uang yang ada pada diri kita, yang banyak pada diri. Jadi untuk berbuat kebaikan kepada uang yang ada pada diri kita tersebut. Jadi banyak sedikitnya itu kita nggak pengen banyak atau sedikit, tetapi kita yang pengen dari harta kita, yang pengen dari rezeki kita adalah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sedikit tetapi mampu mencukupkan kita. Kita kerja untuk mencari uang. Tidaklah kita mencari uang tersebut kecuali untuk ketenangan pada diri kita, kan? Mencari uang, kita kerja dapat uang, digaji. Itu kan kita kenapa bekerja untuk digaji tersebut? Ketika kita digaji kita mendapat ketenangan. Jadi arti ketenangan itu apa maksudnya? Jadi contohnya seperti ini. Kita kan dapat uang, kita pengen makan. Kalau misalkan kita punya uang, kita dapat membeli makanan untuk kita makan, jadi kita mendapat ketenangan di situ. Nah, itu maksudnya seperti itu kan. Jadi intinya apa yang udah berkah otomatis tenang. Apa yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala otomatis kita menjadi tenang dengan keberkahan itu, walaupun sedikit ataupun banyak. Intinya kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ketenangan. Banyak toh orang kaya yang mempunyai harta banyak tetapi dirinya tidak tenang. Nah itulah inti daripada keberkahan. Intinya kita harus yakin
kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu kepada kita kecuali kehendak itu isinya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi yakin kepada Allah adalah intinya hidup tenang kita. Terus hidup tenang. Nah, teruslah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kenyataannya seperti apa, kita yakin tidaklah kenyataan ini ada kecuali Allah berkehendak ini baik buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita hamba yang tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.